Pernah nggak sih merasa kewalahan karena ada begitu banyak informasi yang harus kita serap setiap hari? Rasanya seperti nggak ada habisnya. Tapi, gimana kalau saya bilang ada cara untuk mengubah semua itu? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar tuntas cara menguasai seni belajar di era informasi yang serba cepat ini. Anda pasti pernah kan, dapat ide brilian pas lagi mandi, pas ambil handuk idenya hilang entah kemana. Saya juga sering banget begitu. Rasanya memori kita ini kayak saringan ya, ide-ide bagus masuk, langsung keluar lagi. Kenyataannya, setiap hari kita itu benar-benar tenggelam dalam lautan informasi. Mulai dari podcast yang kita dengerin pas di jalan, sampai artikel yang kita baca sebelum tidur. Otak kita yang super canggih ini sejujurnya nggak dirancang untuk menyimpan semuanya. Jadi ini bukan salah Anda, ini masalah desain bawaan. Nah, tapi tenang aja, kita nggak harus pasrah sama banjir informasi ini. Ada 3 sistem ampuh yang bisa bantu kita mengelola semuanya dan benar-benar mengingat hal-hal yang penting. Anggap aja ini sebagai toolkit baru buat otak Anda. Yuk, kita bedah satu persatu. Yang pertama namanya otak kedua. Coba bayangin, ini kayak lemari arsip pribadi Anda, tapi bentuknya digital. Dengan mindahin tugas mengingat ke sistem digital, otak kita yang asli jadi bebas buat melakukan hal yang lebih keren, berpikir kreatif, memecahkan masalah, dan nyambung-nyambungin ide. Sistem COD ini intinya mengubah kita dari konsumen informasi yang pasif menjadi kreator yang aktif. Pertama, kita capture atau tangkap ide-ide yang menarik, terus kita organize atau atur catatannya. Lalu, kita distill atau saring untuk menemukan intisarinya. Dan yang paling penting, kita ekspres atau ekspresikan pengetahuan itu jadi sesuatu yang nyata. Oke, teknik berikutnya ini keren banget. Kita bakal mundur ke zaman Yunani kuno. Namanya Istana Memori. Ini metode yang dipakai para orator hebat zaman dulu buat menghafal pidato yang panjangnya berjam-jam tanpa contekan sama sekali. Caranya? Dengan mengaitkan informasi ke lokasi-lokasi di tempat yang kita hafal di luar kepala, misalnya rumah kita sendiri. Bikin istana memori sendiri itu gampang kok. Pilih aja lokasi yang Anda kenal baik, tentuin rute yang pasti, terus letakkan bayangan-bayangan mental yang aneh dan lebay buat setiap hal yang mau Anda ingat. Kuncinya ini nih, semakin aneh dan konyol gambarannya, justru semakin gampang nempel di otak. Contohnya nih ya, kalau Anda mau ingat beli wortel, coba bayangin ada wortel-wortel raksasa lagi buka pintu depan rumah Anda. Konyol kan? Tapi justru karena konyol itulah, gambaran ini susah dilupakan. Coba deh, sekarang juga bayangin sesuatu yang aneh buat hal pertama yang harus Anda lakukan besok. Oke, kita udah bahas cara nyimpen dan ngingat informasi. Sekarang, gimana caranya biar kita benar-benar ngerti pas baca sesuatu? Nah, disinilah metode SQTR berperan. Ini bukan soal membaca cepat, tapi soal membaca dengan dalam, seolah-olah Anda lagi berdialog dengan teks yang Anda baca. SQ3R itu singkatan dari 5 langkah: survey, question, read, recite, dan review. Pertama, Anda lihat-lihat dulu sekilas buat dapat gambaran besarnya. Terus, ubah judul-judul jadi pertanyaan. Ini ngasih otak Anda sebuah misi. Baru deh Anda baca secara aktif buat cari jawabannya. Lalu ceritain ulang dengan kata-kata sendiri. Dan terakhir, tinjau lagi poin-poin utamanya. Dijamin pemahamannya jadi beda banget. Oke, otak kedua, istana memori, SQ3R, semuanya itu alat yang canggih banget. Tapi, ini semua cuma aplikasi loh. Ada satu sistem operasi yang jadi pondasi dari semuanya. Sesuatu yang sering banget kita lupain, sering kita korbankan demi kesibukan. Apa itu? Jawabannya, mungkin bakal bikin kaget saking sederhananya. Tidur. Yap, benar, tidur. Aktivitas yang sering kita anggap sepele dan kita potong seenaknya ini, ternyata adalah kunci utama, mesin di balik layar yang bikin semua proses belajar kita berjalan efektif. Nah, sekarang mari kita selami lebih dalam lagi, kenapa sih tidur itu penting banget? Kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita pas kita terlelap, dan gimana itu ngaruh banget ke kemampuan kita buat belajar dan mengingat semua yang baru aja kita pelajari. Coba bayangin, otak Anda itu kayak perpustakaan super sibuk di siang hari. Nah, pas Anda tidur, para pustakawan malam, yaitu proses biologis di otak kita, baru mulai kerja. Mereka sibuk merapikan informasi-informasi baru dan menyimpannya di rak yang benar, yaitu memori jangka panjang. Tanpa tidur cukup, perpustakaan Anda bakal berantakan total. Dan bukan cuma itu, belum lama ini, para ilmuwan nemuin sesuatu yang luar biasa. Namanya sistem glimfatik. Anggap aja ini kayak petugas kebersihan malam hari di otak kita. Sistem ini bekerja paling aktif pas kita tidur, membersihkan semua sampah dan racun sisa metabolisme yang numpuk seharian.
Dan ini bukan cuma teori loh, sebuah studi besar-besaran pada remaja nunjukin kalau kurang tidur, itu bisa merusak kerja sistem pembersihan otak ini. Kalau sistem ini terganggu, dampaknya bisa merusak struktur otak dan kemampuan berpikir. Mengerikan bukan? Perbandingannya benar-benar jelas banget kan? Tidur cukup berarti otak kita bersih dan berfungsi maksimal. Kurang tidur, artinya otak kita kotor karena sampah metabolik menumpuk dan kinerjanya turun drastis. Jadi, jangan pernah sepelekan kekuatan tidur. Ini bukan malas-malasan, ini tuh maintenance otak yang paling penting. Oke, kita udah bahas softwarenya, yaitu teknik-teknik belajar, dan maintenance hardwarenya, yaitu tidur. Sekarang, mari kita gabungkan semuanya jadi satu strategi pamungkas, biar kita bisa belajar lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Rumus buat belajar super itu sebenarnya simple. Gabungkan teknik belajar aktif seperti otak kedua atau SQ3R, ditambah dengan tidur yang cukup dan berkualitas. Dengan begitu, Anda bukan cuma menyerap informasi dengan efektif, tapi juga ngasih waktu buat informasi itu meresap, diproses, dan disimpan dengan aman di memori jangka panjang. Jadi, apa langkah selanjutnya? Nasihat terpenting adalah, jangan coba semuanya sekaligus. Pilih aja satu teknik yang paling bikin Anda penasaran, dan mulai dari situ. Mungkin coba bikin istana memori buat daftar belanjaan minggu ini, atau mulai pakai aplikasi catatan buat otak kedua Anda. Apapun itu yang penting, mulai hari ini. Pertanyaannya sekarang, apa satu hal kecil yang bakal Anda coba pertama kali?